Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, di luar kota Fenghuo, Lu Ming mengguncang kendali kudanya, dan kuda bersisik hijau itu melesat keluar seperti embusan angin, dan pergi dalam debu. Tanah yang luas tidak terbatas, Lu Ming bersandar pada Qiu Yue di lengannya, mencium aroma samar rambut Qiu Yue, dan berlari kencang antara langit dan bumi. Tiba-tiba, rasa bangga tumbuh di hatinya, dan dia sangat ambisius. Mabuk berbaring di pangkuan wanita cantik, berjalan keliling dunia dengan pedang, bahagia cinta dan benci, ditemani wanita cantik, inilah impian semua pria. Impian seorang pria selalu ada di sungai dan danau. Sepanci anggur keruh, nyanyian cinta, dan kegilaan seumur hidup, pahlawan menjelajahi dunia dengan pedangnya, dan darah menodai langit dengan bangga. Dalam kehidupan ini, karena Lu Ming diizinkan untuk mendapatkan kuil tertinggi dan dengan demikian bangkit, maka Lu Ming tidak akan puas menjadi orang biasa. Kota Fenghuo hanyalah permulaan, dan sekte pedang Xuan Yuan tidak akan menjadi akhir. Dalam hidup ini, Lu Ming ditakdirkan untuk menjadi kuat. Kuda bersisik biru, ditutupi sisik biru, memiliki darah monster dan binatang buas, sangat kuat dan dapat menempuh jarak 3000 mil sehari. Lebih dari 10 hari kemudian, Lu Ming dan Qiu Yue datang ke kota Xuanjian dengan tergesa-gesa. Kota Xuanjian hanya berjarak 50 mil dari sekte pedang Xuan Yuan, dan itu adalah kota terdekat dengan sekte pedang Xuan Yuan, jadi sangat makmur. Populasi dan luasnya lebih dari 10 kali lipat dari kota Fenghuo. Kafilah dari tempat lain di Laisun Empire datang dan pergi, yang sangat meriah. Jalannya cukup lebar untuk 10 gerobak binatang berjalan berdampingan, di kedua sisi jalan terdapat banyak toko yang sangat ramai. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming dan Qiu Yue datang ke kota sebesar itu. Mereka seperti udik memasuki kota, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu yang besar. Setelah berbelanja lama, perut mereka keroncongan, keduanya menemukan restoran dan masuk. Restorannya setinggi 3 lantai, dan interiornya dihias dengan elegan. Keduanya berjalan ke lantai 3. Di lantai 3, sebagian besar meja sudah terisi. Ketika Lu Ming dan Qiu Yue masuk, mata yang lain berbinar. Lu Ming dengan sosok ramping dan wajah tampan, mengenakan jubah pendekar tunik, yang membuatnya tampak heroik. Qiu Yue, dengan sosok anggun, murni dan menawan, berjalan bersama Lu Ming seperti sepasang anak emas dan gadis giok. Ada sebuah meja dengan 2 orang muda duduk di sana, salah satunya mengenakan jubah brokat dan sabuk giok di pinggangnya, seorang pemuda yang sangat mulia, berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Yang lainnya seumuran, kurus dan berpakaian seperti pelayan. Pria muda dengan pakaian brokat tiba-tiba mencerahkan matanya saat melihat Lu Ming dan Qiu Yue masuk. Tepatnya, dia menatap Qiu Yue dengan cahaya panas di matanya. Dan ketika dia melihat ke arah Lu Ming, ada sedikit niat membunuh di matanya. Bunga tersangkut di kotoran sapi, ucap Tuan Muda Jin Yi berbisik. Secara alami, Lu Ming dan Qiu Yue tidak memperhatikan mata orang lain. Mereka menemukan tempat duduk di dekat jendela dan duduk. Kemudian mereka memesan beberapa piring kecil dan sebotol anggur berkualitas, dan mulai makan dan minum. "Puan, ada begitu banyak orang di kota Xuanjian," ucap Qiu Yue mengangkat gelas anggurnya dan menyesapnya, pipinya langsung memerah, dan matanya menatap Lu Ming dengan mata berkabut. Lu Ming juga mengambil gelas anggur, meminumnya, dan berkata, "Ya, hanya 2 hari sebelum sekte pedang Xuan Yuan membuka pintunya untuk menerima murid setiap tahun, orang-orang muda dari hampir 2000 kota di bagian timur Laisun Empire semua pahlawan ada di sini," ucap Lu Ming. Pada saat ini, pemuda berbaju brokat mengambil gelas anggur dan berjalan bersama pemuda kurus itu. "Gadis ini, aku Wei Ziming, aku tidak tahu nama gadis itu, bisakah aku minum denganmu?" ucap pria muda berbaju brokat mengangkat gelasnya dan berkata, tetapi matanya secara acak melihat tubuh Qiu Yue, dan tubuh Qiu Yue yang panas mata tidak tertutup. Adapun Lu Ming, dia mengabaikannya secara langsung. Dilihat oleh Wei Ziming seperti ini, Qiu Yue merasa sedikit tidak nyaman dan jijik, dan berkata, "Maaf, saya baru saja minum, dan saya tidak mau minum sekarang," ucap Qiu Yue. Ketika Qiu Yue menolak di tempat, wajah Wei Ziming langsung menjadi gelap.
Gadis Bao, apa maksudmu? Tuan mudaku memintamu untuk menemanimu minum, yaitu untuk menghormatimu. Jangan malu, ucap pemuda kurus di sebelah Wei Ziming mulai minum dengan dingin, lalu menoleh untuk melihat Lu Ming, dan berteriak. Nak, mengapa kamu masih duduk di sini? Mengapa kamu tidak menyingkir? Tuan mudaku menginginkan posisimu, ucap pemuda kurus itu. Lu Ming mengerutkan kening, kedua orang ini benar-benar merajalela. Lu Ming tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mereka berdua segera muncul. Di mana anjing liar menggonggong di sini, ucap Lu Ming mengambil gelasnya, menyesap lagi, dan berkata dengan dingin. Nak, kamu berani bicara seperti itu padaku, apa kamu ingin mati, ucap pemuda kurus itu. Wajah pemuda kurus itu sangat jelek, dia berteriak, jari-jarinya seperti cakar elang, dan dia langsung mencengkeram ke arah tenggorokan Lu Ming. Cakar itu menggores udara dan mengeluarkan suara mencibir, sangat tajam, dan itu adalah gerakan mematikan segera setelah ditembakkan. Jika sampai tenggorokan Lu Ming, tenggorokan pasti akan tergores. Benar-benar mendominasi, itu hanya seorang pelayan, jika Anda tidak setuju satu sama lain, Anda akan membunuh seseorang. Ini hanya duo samurai, keluar, ucap Lu Ming berteriak dengan dingin, lalu menamparnya. Tamparan ini datang setelah rambutnya terlebih dahulu, dan menamparkan wajah pemuda kurus itu dengan keras. Pemuda kurus itu menjerit, tubuhnya dikirim terbang keluar, dan dia jatuh ke tanah. Ini membuat semua orang di restoran terkejut, dan kemudian mulai berbisik. Siapa anak ini? Beraninya dia memukuli para pelayan Wei Ziming, sungguh berani. Ini bocah itu sama sekali tidak tahu latar belakang Wei Ziming, jika tidak, dia tidak akan berani memukuli para pelayan Wei Ziming, lagi pula, memukuli seekor anjing tergantung pada pemiliknya. Diskusi di sekitarnya secara alami sampai ke telinga Lu Ming. Lu Ming tiba-tiba menyadari bahwa dia berasal dari kota Wei Huo, tidak heran dia begitu sombong. Kekaisaran Laisun memiliki puluhan ribu kota, dan mereka juga dibagi ke dalam level yang berbeda sesuai dengan ukuran dan kekuatannya. Terutama dibagi menjadi rendah, sedang, tinggi. Kota Feng Huo adalah kota inferior, dan banyak orang mungkin belum pernah mendengarnya. Tapi kota Wei Huo adalah kota kelas 1 dengan kekuatan dahsyat, terkenal di bagian timur Kekaisaran Laisun. Ah, nak, kamu berani memukulku, kamu sudah mati, ucap teriak pemuda kurus itu dengan panik. Dan wajah Wei Ziming bahkan lebih suram, dengan niat membunuh yang dingin muncul di matanya, dia menatap Lu Ming, dan berkata, Nak, tahukah kamu, aku adalah putra tertua dari rumah penguasa kota di kota Wei Huo, ucap Wei Ziming. Oh baru tahu, ucap Lu Ming berkata dengan sangat tenang. Oh, ternyata kamu baru saja tidak tahu, tapi belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang, kamu berlutut dan meminta maaf, menamparkan 30 mulut pada dirimu sendiri, lalu tinggalkan gadis ini dan segera pergi, aku bisa pertimbangkan untuk membiarkanmu pergi, ucap Wei Ziminfei. Wei Ziming berkata dengan sangat percaya diri bahwa dia percaya bahwa setelah Lu Ming mengetahui identitasnya, dia pasti akan setuju. Tapi saat berikutnya, dia langsung membeku. Karena Lu Ming hanya meliriknya dengan santai, dan berkata dengan ringan, awalnya aku pikir anjingmu idiot, tetapi kamu bahkan lebih bodoh darinya. Sekarang segera menghilang dari mataku, atau aku akan menamparmu bersama. Di restoran semuanya sunyi, Wei Ziming gila, tapi dia tidak berharap Lu Ming menjadi lebih gila lagi. Nak, kamu berani menipuku, kamu mendekati kematian, ucap Wei Ziming sangat marah, dan menamparkan wajah Lu Ming dengan tamparan. Di telapak tangan, ada sejumlah besar energi sejati, dan basis kultivasi seorang prajurit di tingkat kelima tidak diragukan lagi terungkap. Tapi sebelum dia menamparnya, Lu Ming meraih pergelangan tangannya. Klik, kemudian, terdengar suara tulang patah, dan rasa sakit yang menusuk keluar, membuat Wei Ziming melolong. Ah, tanganku, bajingan, lepaskan aku ingin kamu mati tanpa tempat untuk menguburmu, ucap Wei Ziming meratap dan meraung. Tapi saat berikutnya, Lu Ming langsung menamparkan wajahnya, membuat jeritan Wei Ziming berhenti tiba-tiba. Wei Ziming menatap Lu Ming dengan bingung, dia tertegun. Dia tidak menyangka Lu Ming benar-benar berani menamparnya. Aku berkata, jika kamu tidak keluar, aku akan menamparmu juga, ucap Lu Ming. Suara tenang Lu Ming terdengar, lalu, bang, tamparan lain terdengar, menamparkan Wei Ziming di sisi lain wajahnya.
Segera, kedua sisi wajah Wei Ziming membengkak, bengkak seperti kepala babi. Kemudian, Lu Ming meledak dengan amarah, melemparkan Wei Ziming ke tangga, dan berkata, "Segera keluar dari sini, atau anggota tubuhmu akan patah," ucap Lu Ming. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.